Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo adik-adik sekalian. Selamat datang di Belajar Online bersama saya Dewi Eliawati. Kali ini kita akan mempelajari materi terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kita mengetahui yang pertama, adanya petunjuk penggunaan. Dapat dibuka menggunakan laptop atau komputer dengan program PowerPoint versi 2007 ke atas. Terdapat beberapa tombol untuk mengoperasikannya seperti menu petunjuk, KI, KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Yang kedua, adanya kompetisi inti. Kompetensi inti mencangkup yang pertama, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena yang terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang ketiga, adanya kompetensi dasar yang mencangkup 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Dan adapun tujuan 1. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran air melalui penyelidikan. Keempat, peserta didik dapat mengetahui pengertian pencemaran tanah melalui penyelidikan. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengetahui pengertian pencemaran udara melalui penyelidikan. Dan yang terakhir, indikator yang mencangkup 3.8.1 menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, 3.8.2 menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan, dan 3.8.3 menjelaskan pengertian pencemaran air. Selanjutnya adik-adik, yuk kita simak materi pencemaran lingkungan. Nah, di sini pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan ini ada bermacam-macam. Yang pertama, pencemaran lingkungan oleh tanah, pencemaran lingkungan oleh air, dan yang terakhir, pencemaran lingkungan oleh udara. Sebelum adik-adik memasuki materi selanjutnya, nah, menurut kalian, pengertian pencemaran air itu apa ya? Pencemaran air adalah kondisi di mana air dalam keadaan tidak normal, dengan ciri-ciri warna, bau, dan rasanya berubah, dan pH kurang dari 7 atau lebih dari 7. Faktor penyebab pencemaran air itu sangat beragam adik-adik. Yang pertama, pencemaran limbah rumah tangga, pencemaran limbah industri,
pencemaran limbah pertanian, pencemaran limbah peternakan dan perikanan, dan yang terakhir, pencemaran akibat sampah. Selanjutnya, dampak dari pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, terjadinya banjir. Dan yang keempat, mengganggu keindahan wilayah. Nah, terus cara penanggulangan pencemaran air itu gimana sih adik-adik? Nah, di sini penanggulangan pencemaran air ada 2. Yang pertama, pembuatan kolam stabilitas dan instalasi pengelolaan air limbah. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama berupa bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya, pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca,
kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya, terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti beberapa hal berikut. Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Mempercepat proses kerusakan benda.
Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Untuk memahami lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa melihat video animasi pencemaran air ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, memasuki materi berikutnya. Nah, di sini pencemaran udara itu menurut kalian apa sih? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisika, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Penyebab pencemaran udara ini sangat banyak, terutamanya adanya populasi dari kendaraan bermotor, pembakaran rumah, dan pembakaran sampah rumah tangga, serta pembakaran hutan. Selanjutnya, dampak pencemaran udara dapat terjadinya berbagai macam penyakit, terganggunya aktivitas karena kurangnya penglihatan yang diakibatkan oleh udara, serta mencairnya kutub es dan terjadinya efek rumah kaca. Kemudian cara penanggulangan pencemaran udara itu gimana sih? Nah, di sini ada 4 cara penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, gunakanlah angkutan umum untuk berpergian. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Yang keempat, renoisasi tumbuhan. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPA yaitu tentang udara dan pencemarannya. Seperti biasa, bagi teman-teman pendatang baru yang belum subscribe channel YouTube kami, silakan di-subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini sudah ada yang tahu belum pengertian dari udara? Jika masih ada yang belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama ya. Apa sih udara itu? Udara memiliki pengertian yaitu pencampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Teman-teman, ternyata udara memiliki sifat fisik loh. Apa saja sih sifat fisik dari udara? Yang pertama, udara tidak dapat dilihat. Yang kedua, udara tidak berbau. Dan yang ketiga, udara itu tidak memiliki rasa. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pencemaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pencemaran udara, kita harus mengetahui dulu apa itu udara dan apa itu pencemaran. Tadi udara sudah dijelaskan penjelasannya, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pencemaran.
Pencemaran merupakan kondisi yang buruk akibat tercampurnya beberapa zat yang seharusnya tidak tercampur. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui apa pengertian dari udara, dan sekarang teman-teman juga mengetahui apa pengertian dari pencemaran. Jadi dapat kita ketahui bahwa pengertian dari pencemaran udara yaitu peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur atau zat berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Lalu, apa saja sih faktor terjadinya pencemaran udara? Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab pencemaran udara dalam skala besar. Yang pertama, ada pembakaran hutan secara liar. Dari aktivitas tersebut akan menghasilkan sebuah polutan, yaitu asap tebal yang bisa mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, yang kedua, ada asap pabrik. Selain dapat mengganggu kesehatan manusia, asap pabrik juga dapat merusak lapisan ozon bumi kita. Yang ketiga, ada asap kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor dan mobil. Dari aktivitas tersebut juga bisa mengganggu kesehatan manusia dan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir ada faktor alam, berupa aktivitas gunung meletus atau kebakaran lahan gambut. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menjaga udara agar tetap bersih. Yang pertama, menanam pohon dan tanaman hias. Yang kedua, mengurangi asap kendaraan dengan cara meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian, yang ketiga, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan gas freon. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate di channel kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada video animasi pencemaran udara. Yuk kita simak sama-sama. Selanjutnya, untuk memasuki materi yang terakhir. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pencemaran tanah? Pencemaran tanah bisa diartikan sebagai terkontaminasinya tanah oleh bahan-bahan kimia dengan kapasitas berlebihan di dalam tanah. Dapat juga diartikan mengendapnya bahan kimia baik cair maupun padat di bawah tanah maupun di permukaan tanah. Adapun dampak pencemaran tanah, yang pertama, terjadinya tanah longsor. Yang kedua, tanah yang tercemar menghambat pertumbuhan perpohonan. Yang ketiga, berkurangnya unsur hara pada tanah. Dan yang keempat, bisa terjadinya berbagai macam penyakit. Adapun penyebab pencemaran tanah, yang pertama, penyebab pencemaran tanah dapat terjadi secara alami. Yang kedua, penyebab pencemaran tanah disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri, seperti menebang pohon yang dapat mengakibatkan longsor di perbukitan. Nah, terus cara penanggulangan pencemaran tanah ini gimana sih? Yang pertama itu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menggunakan produk yang mudah terurai secara alami.
Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Faktor penyebab pencemaran tanah tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik tidak terbiodegradasi. Hal ini yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh, bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lainnya. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam
seperti raksa, seng, timbal, dan kadmium dapat mencemari tanah. Raksa, seng, timbal, dan kadmium merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Misalnya, pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Dampak pencemaran tanah. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja, kromium berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan kimia yang telah disebutkan tadi. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akhirnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan, jika efek kimia pada bentuk kehidupan tersebut rendah, maka bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang, dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Selanjutnya, di sini saya juga mencantumkan video animasi pencemaran tanah
Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak sama-sama. Setelah adik-adik sekalian mengetahui materi tentang pencemaran lingkungan, untuk lebih memahami materi tersebut, yuk kita sama-sama belajar dengan mengklik link di bawah ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mampir di belajar online dengan materi pencemaran lingkungan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk adik-adik ya. Terima kasih. Salam. Semangat belajar.